Mami, ini minumnya Mami. Terima kasih ya. Ini siapa ya? Halo Sobat KLBMed, pernah lihat kejadian tadi? Yang dialami oleh orang tersebut dalam video adalah penyakit Alzheimer. Yuk kita bahas lebih lanjut. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit otak progresif yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berkomunikasi, serta perubahan perilaku. Penyakit ini merupakan penyebab paling sering dari demensia atau dikenal dengan pikun dan beda dari pikun biasa karena penuaan. Selain itu, penyakit ini juga beda dengan Parkinson. Alzheimer ditandai dengan penumpukan plak beta amiloid di otak, sedangkan Parkinson ditandai dengan kerusakan sel-sel otak penghasil dopamin, sehingga berdampak pada gangguan gerakan tubuh alias kaku. Lebih dari 55 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia. Sekitar 60-70% adalah Alzheimer. Demensia merupakan penyebab kematian ketujuh di seluruh dunia dan penyebab utama disabilitas di antara lanjut usia. Wanita lebih sering terkena, mencakup 65% kematian terkait demensia dan menyebabkan 70% dari jam perawatan untuk orang dengan demensia. Sedangkan di Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 juta orang dengan demensia pada tahun 2016 yang akan meningkat menjadi 2 juta pada tahun 2030 dan 4 juta orang pada tahun 2050. Gejala awal bisa terlihat samar dan harus waspada jika gejalanya terus berulang seperti lupa informasi baru, sulit merencanakan atau memecahkan masalah, bingung waktu dan tempat, menaruh barang di tempat yang aneh, sulit berbicara atau menulis, sulit mengenali orang yang sudah dikenal. Jika terjadi pada orang terdekat Anda, segera konsultasikan ke dokter ya. Hingga kini penyebab pasti Alzheimer belum diketahui. Namun ada faktor risiko seperti usia lanjut, riwayat dalam keluarga, genetik, cedera kepala, dan kondisi medis tertentu yang berperan dalam terjadinya penyakit ini. Namun, kabar baiknya, beberapa faktor tersebut dapat dicegah. Hingga saat ini, Alzheimer belum bisa disembuhkan, tetapi deteksi dini dan perawatan pasien dapat memperlambat progresivitas penyakitnya, seperti obat-obatan tertentu untuk membantu mengurangi gejala-gejala Alzheimer, latihan otak seperti membaca, menulis, menyelesaikan teka-teki, dan bermain puzzle. Melakukan aktivitas fisik seperti jalan pagi, senam ringan, dan dukungan sosial dan keluarga bagi para pejuang penyakit Alzheimer. Jika pasien tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai, dapat mengakibatkan penurunan ingatan dan fungsi otak yang cepat, masalah berkomunikasi, gangguan aktivitas sehari-hari, masalah perilaku dan emosi, serta kehilangan kemandirian dan komplikasi infeksi, bahkan kematian dini. Hal yang dapat dilakukan keluarga dan pendamping pasien Alzheimer adalah berikan dukungan emosional dan psikologis, buat rutinitas harian yang konsisten, bantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ciptakan lingkungan yang aman, stimulasi otak dan sosial, pantau minum obat dan kesehatannya. Untuk pendamping pasien, jangan ragu untuk istirahat dan minta bantuan jika merasa lelah secara fisik atau mental. Jangan tunggu tua untuk cegah penyakit Alzheimer. Rajin belajar hal baru, lakukan aktivitas fisik secara rutin, jaga tekanan darah dan kadar gula dalam darah, tidak merokok dan minum alkohol, konsumsi makanan yang menyehatkan otak, misalnya sayur dan buah, ikan salmon dan tuna, minyak zaitun, dan gandum utuh. Yang terakhir, sering bersosialisasi. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini bisa melindungi otak kita sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit Alzheimer.
Bagaimana Sobat Kalbemet? Sudah lebih paham mengenai penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer mungkin menghapus ingatan, tetapi cinta dan perhatian tidak pernah hilang. Berikan waktu, kasih sayang, dan jangan biarkan mereka merasa sendirian. Tetap waspada terhadap tanda-tanda Alzheimer ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kalbemet Channel. Mau tahu informasi seputar kesehatan lainnya? Anda juga bisa follow IG Kalbemet. Salam sehat, salam Kalbemet. Dadah!